Setuju apa enggak? Setuju banget. Pertanyaannya, teman-teman totalnya pengen didesain untuk nyaman atau tidak nyaman sekarang? Tidak nyaman. Sudah. Kenapa gak ngundang sekarang? Kan nggak ngundang. Apa? Diganti presentasi Ketika besok. jam Oh. Ada acara. Jadi besok dilihat Pak. Kalau masih kedepannya ada yang nggak ngundang, berarti teman-teman berarti desain nyaman. Kalau sudah nyaman gagal. Ya, ini mindset. Bukan berarti saya menghina teman-teman. Ini mindset. Orang sukses punya mindset. Bukan genset ya. Mindset. Gitu. Bukan mindset kaos juga. Nah, itu teman-teman. Oke. Ya. Itu opening teman. Masih semangat kan? Semangat. Harus dulu untuk kita semuanya. Oke. Kayaknya Pamekasan nih butuh sering-sering kumpul kayak gini. Dan saya minta teman-teman jangan hadir ke pertemuan karena ada prospek. Mau ada gak ada prospek tetap hadir ke pertemuan. Karena kenapa? Kita butuh asupan. Ya. Komunitas itu ada imunitas. Makanya kalau kita pengen cari motivasi, kita pengen cari semangat, kumpul ke pertemuan kayak gini nih, sih nggak ada prospek, hadir aja. Toh bensin dari rumah berapa cuma kan? Ya. Minum cuma berapa? Ini teman-teman segini 7.000. Gimana 15.000 nggak dapat 20.000. Pajaknya yang mahal. Makanya sih kesini nih pengen 24 jam. 8 pesan lagi kayak gitu. Oke, ya, dan saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung welcome. Ya, selamat datang di Bisnis Tien. Ya. Berarti andanya kalau sudah masuk ke bisnis ini berarti Anda sudah siap berproses seperti itu. Nah, oke. Tadi belum selesai. Udah dapat semua ya minumannya ya? Ya, biar gak ada sponsor lewat. Dari tadi iklan kan? Iklan. Oke, pertanyaannya, teman-teman sadar gak bisnis apa yang teman-teman jalani sekarang? Bisnis apa? Bisnis apa yang teman-teman jalani sekarang? Bisnis jualan atau bisnis reseller? Online. Bisnis jaringan atau bisnis online atau apa? Bisa apa? Ada yang bisa bantu jawab? Internasional. Ada yang lain mungkin? Mantap. Masa gak tahu teman-teman kayak gini jalan bisnis apa? MLM. Kan ada bisnis itu ada macam-macamnya. Ada bisnis konvensional, ada bisnis online, ada bisnis offline. Teman-teman jalanin apa sekarang? Semuanya. MLM. Ya. Jadi teman-teman ini sekarang berada di MLM, multi level marketing, atau bahasa kerennya network marketing, bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu seperti apa, Pak? Ya. Bisnis jaringannya bisnis yang membangun jaringan. Kayak gitu. Jadi gak heran kalau semuanya kita di sini ditargetkan buat tambah daftar nama, presentasi, karena kita di sini tujuannya buat bangun jaringan. Lah, kenapa kok bangun jaringan, Pak? Karena kita biar apa? Biar bisa kasih income. Dalam artian kita gak ngapa-ngapain, kita tetap dapat uang. Percaya gak orang gak ngapa-ngapain bisa dapat uang? Percaya. Siapa yang gak percaya? Putri ya? Sampai ngelihat orang yang nganggur, Bu, di dekat rumahnya, Bu. Coba ngelihat orang yang sukses, mereka gak ngapain dapat uang. Percaya gak orang gak ngapa-ngapain bisa dapat uang? Bisa. Percaya. Apa bedanya orang yang gak ngapa-ngapain punya uang sama orang yang gak ngapa-ngapain gak punya uang? Apa bedanya? Di awal. Punya pikiran, benan, Pak. Di awal. Ayo, apa bedanya? Mereka punya aset, Pak. Nah, itu. Yang orang yang nggak ngapa-ngapain, nggak punya orang yang nggak gimana tadi? Yang ngapa-ngapain. Orang yang ngapa-ngapain punya uang sama orang yang nggak ngapa-ngapain nggak punya uang, itu bedanya di aset. Ada nih satu orang dia nggak ngapa-ngapain tapi uangnya ngalir terus. Ada juga yang nggak ngapa-ngapain tapi nggak punya uang. Saya kasih contoh. Kos-kosan. Tahu ABC di Pamekasan, yang besar, tempat grosir. Pernah tahu gak siapa yang punya itu? Grosir. Kan Cina. Agus. Iya, tahu nggak siapa? Maksudnya tahu wajahnya, kenal sama orangnya enggak? Tahu nggak? Pertanyaannya, dia itu jualan nggak di sana? Jaga toko nggak? Pertanyaannya yang punya ABC itu orang miskin apa orang kaya? Kaya. Kan nggak ngapa-ngapain kan? Jaga toko enggak, di parkiran nggak ada juga. Terus kok bisa kaya? Punya aset. Punya aset. Ngelihat orang teman di tetangga di samping rumah nggak ngapa-ngapain kan?
Punya uang apa enggak? Gak punya. Sudah. Hidungan mulanya. Udah kerasakan perbedaannya kan? Nah, kita di sini pengen bangun yang namanya aset. Tapi masalahnya, kalau teman-teman sama saya, kalau Anda ini semuanya disuruh bikin ABC sekarang bisa apa enggak? Nggak bisa. Enggak bisa tuh. Kita sadar dengan potensi kita sadar dengan ekonomi kita kan. Makanya di sini kita bisa membangun jaringan atau kita bisa membangun aset dengan minimal modal. Dengan apa Pak? Bangun jaringan. Gimana cara bangun jaringannya? Rekrut. Nanti ngajar orang. Iya emang kayak gitu caranya teman-teman. Kita nih bukan nyari karyawan. Pertanyaannya nih, nyari karyawan sama nyari partner bisnis. Ini kan kita di sini bisnis ya. Sadar kan bisnis kan? Kalau nyari partner bisnis itu dicari atau direkrut. Kok gini? Gini. Beda teman-teman. Orang yang nyari partner bisnis sama orang yang nyari karyawan beda. Kalau cari karyawan tinggal ditempel, dibutuhkan loker 5 karyawan dengan tek. Ada yang daftar apa enggak? Ada. Tapi kalau cari partner bisnis, digituin kira-kira ada ya? Enggak ada. Contoh nih, teman-teman punya usaha ayam geprek. Buat nyari asupan apa ya? Bukan asupan sih. Saham. Orang yang mau bekerja sama kita kayak nyetok ayamnya, itu kita bisa gak dengan cara tempel kayak gitu? Gak bisa. Gak bisa, harus jadi kan? Betul. Ada gak temen yang punya ayam ternak gini, ayam potongnya biar saya bisa stok setiap minggu? Kan harus dicari kan? Nah itu teman-teman. Jadi jangan berharap prospek datang ke kita, ya nggak mungkin. Namanya partner bisnis atau harus ada dicari. Ya kalau teman-teman tahu nih kayak sejarahnya orang yang sukses kayak Raffi Ahmad atau mungkin Rudy Salim, mereka cari partner mereka. Kayak gitu. Bukan saya branding aja lah. Prospek datang, aduh. Anda itu bukan jadi karyawan ya, seperti itu. Ya, kita ada di bisnis multi level marketing, kita di sini membangun jaringan biar kenapa? Punya aset. Kalau udah punya aset nggak ngapa-ngapain dapat uang. Nah gitu kesimpulannya. Nah, bisnisnya apa teman-teman? Tien Syariah. Tien Syariah. Takutnya bisnis saya Lazada Pak sama Shopee. Aduh. Teman-teman, Lazada sama Shopee itu adalah salah satu platform agar kita bisa memasarkan produk. Tapi bisnis kita itu tetap bisnis Tiens. Kenapa kok Tiens? Karena dengan Tiens kita bisa melakukan penjualan gak cuma di marketplace saja, bisa offline, bisa online, bisa di TikTok, bisa Lazada, Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Tergantung teman-teman pengen fokusnya di mana. Kayak gitu. Ya, bisnis Tiens seperti itu. Ya, kantor pusatnya di mana? Di Booking Development Area. Di mana? Booking Development Area. Di Cina ya. Teman-teman harus tahu. Kalau teman-teman masih ditanya masalah perusahaannya di mana masih bingung, tandanya masih belum bisa presentasi. Nah ini ya. Jadi perusahaannya itu ada di Cina, di Booking Development Area Tianjin, China. Ya. Nah, saya bakal jelasin ke teman-teman langkah-langkah bagaimana caranya menjalani bisnis ini. Jadi ada 7 langkah. Jadi buat kita bisa berhasil atau sukses di bisnis ini itu tidak memerlukan 1000 langkah. Kan ada tuh 1000 langkah sehat atau apa? Oh enggak. Kita cuma perlu 7 langkah. Ya, ibarat jalan di sini kebetulan udah sukses. Ya, cuman masalahnya kan kita mau jalan apa enggak? Nah, itu. Padahal jalannya cuma 7 langkah. Nah, apa 7 langkah? Yang pertama punya impian dan sikap. Di sini ada gak yang gak punya impian? Gak ada. Berarti semuanya punya impian. Tapi buat teman-teman punya sikap apa enggak sama impiannya? Punya insya Allah. Kok masih insya Allah Bu? Iya yakin Pak. Gini, impian dan sikap ini berbanding terus teman-teman. Kita punya impian besar, tapi sikapnya gak sesuai. Bisa jadi apa enggak? Jadi. Kita punya sikap bagus, tapi gak punya impian. Jadi apa enggak? Enggak, belum tentu. Jadi gini, berat nih, Pak siapa namanya? Pak Erik ya? Pak Erik pengen punya penghasilan 1M per bulan. Mungkin apa enggak? Mungkin. Jangan 1M deh kejauhan. 10 juta. 5 juta per bulan. Nyambung ya Pak ya? Tapi sikapnya Pak Erik setiap harinya tidur, ngegame, gak mau presentasi, gak mau jualan, gak mau upload WA, jualan di story. Kira-kira nyampe gak 5 juta per bulan? Gak nyampe. Mengapa saya bilang impian dan sikap ini harus selaras teman-teman. Kalau kita punya impian tinggi, berarti sikapnya harus sesuai.
Contoh, Pak Erik pengen punya penghasilan 5 juta per bulan. Oh, berarti setiap harinya saya harus presentasi ke teman saya. Berarti saya setiap harinya harus jualan. Saya harus upload produk, saya harus rajin jualan di marketplace, di WA dan lain-lain. Kalau masih belum rajin, ya tidak sesuai sikapnya, jangan berharap impiannya teman-teman bakal tercapai. Kayak gitu. Coba bisa sebutkan nggak salah satu orang yang sukses tapi dia malas-malesan? Nggak ada. Ada apa enggak? Nggak ada. Ya, Rasulullah saja teman-teman. Buat memperjuangkan Islam, dia kan punya impian kan, ingin menjadikan agama Islam bisa menyebar ke seluruh. Tapi pertanyaannya, Rasulullah kira-kira tidur-tiduran enggak? Enggak. Berperang sampai berdarah-darah. Nah, teman-teman nggak mau berdarah-darah di sini. Aduh, baru diomongin sama temennya, aduh si Anu jualan sampai Anu ngundang, langsung ngedon. Udah wes saya gak waktu lagi. Aduh. Bayangkan teman-teman, andaikan waktu Rasulullah dulu masih zaman-zamannya mendakwahkan Islam, kemudian disindir sama orang kafir Quraisy, aduh ada orang gila. Kemudian Rasulullah ngedon, kira-kira agama Islam besar gak guys? Nggak ada. Orang yang berhasil itu meskipun ada badai itu tetap jalanin, tetap benari nadi di tengah badai. Itu banyak kan orang sekarang tuh minta kerupuk, baru kena masalah dikit kesandung batu dikit langsung hilang. Di WA udah gak ada kabarnya, malah sampai diblokir upline-nya. Gimana nggak udah share? Saya jamin mau di bisnis manapun gak mungkin berhasil, bukan cuma di bisnis ini, di bisnis manapun ya. Karena dasarnya seperti itu teman. Jadi impian dan sikap harus selaras ya. Untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa baca atau bisa tonton YouTube-nya Pak Lustendian. Nanti ketik aja di YouTube Neti Impian dan Sikap Pak Lustendian. Nah, upline-nya nanti ngecek ya. Nanti malam ditonton. Nanti tanyain Pak, udah ditonton apa belum? Kalau memang sudah ditonton, kasih kesimpulan. Nah, itu biasanya saya lakukan ke downline saya yang baru. Bu, tonton YouTube ini ya. Udah nonton belum? Udah Pak, kesimpulannya apa? Itu. Kemarin yang ada meeting Pak Riza. Nah, kan saya suruh masukin semua kelebaran saya itu yang baru-baru. Ayo join. Saya tanya kesimpulannya apa? Nah, berarti kalau kesimpulan dia benar-benar memahami apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, pakai produk lah. Ini yang paling penting teman-teman. Banyak sekali orang ya di tim saya juga, mereka jualan tapi gak pakai produknya. Kan aneh toh. Kita nih jualan, kan berarti kan harus tahu kan sama khasiatnya, sama bentuk produknya, sama warnanya. Dan ini juga bisa meyakinkan ke diri kita buat jualan. Contoh gini teman-teman. Teman-teman jualan nih. Jualan kue. Nawarin ke orang. Kemudian orang nanya, rasanya apa? Kan belum dicoba. Terus mau bilang apa? Oh, gak tahu, makanya beli. Bisa kayak gitu. Kan kalau kita udah coba nih kuenya, oh kuenya enak, wih saya jual aja. Kan makin yakin kan buat jualan kan? Setuju apa enggak? Nah makanya teman-teman, pakai produk. Ya. Toh ketika kita pakai kan gak rugi. Kan kita sehat juga kan? Pertanyaannya di sini, siapa yang sudah pakai produk? Bu Tria, Bu Jelmi, Bu Vina, kamu pakai produk apa Pak? Teh pelangsing. Berapa saset udah? Baru Yang semalam dipakai. sih. Oh, baru semalam. Bagus. Kalau ini Bu siapa? Bu Naila. Bu Naila udah pakai produk apa? Belum. Ah, pakai produk Bu. Minimal nih kalau buat cewek pakai pembalut iris. Itu minimal. Tahu pembalut kan? Kalau cowok Nggak tahu. kalau cewek pasti tahu. Kalau Bu Muna udah pakai produk apa? Zinc. Udah sampai 1 botol Bu? 1 botol? Enggak. Tuh. 2 butir. Kalau Bu Tria? Teh. Teh. 1 box? Belum. Belum. Berapa saset? Setengah lebih. Lebih. Bu Jelmi? Saset. Jelmi yang pakai apa aja? Lina. Masker Sebelina, selain itu Zing. zinc. Terus udah. Bu Vina Masker. masker. Saran saya teman-teman, semua produk dipakai, dicoba. Saya sendiri alhamdulillah sampai saat ini mau 2 tahun, semua produk hampir saya pakai semuanya. Kecuali glukosamin Silvari. dan Diakon, Iris. Kalau Iris kayaknya sampai kapan nggak mungkin pakai. Kecuali nanti dipakai untuk hal lain. Tapi kalau dipakai buat ke itu nggak mungkin. Jangan berharap Pak Raffi pakai. Jangan. Bocor apa? Hah? Bocor, kok bocor.
kecuali nanti kalau jadi waria. Thailand. Nah, dari situ saya tahu khasiatnya teman-teman. Contoh, ketika saya mau perjalanan, saya minum mungkot. Dan kenapa? Dia tetap kuat. Maksudnya nggak ngantuan. Nah, itu kan daya tahan tubuh. Jadi kerasa banget. Saya pernah perjalanan dari Malang ke Pamekasan, malamnya nggak tidur. Bayangkan, kalau orang nggak tidur kan biasanya kalau di bawah nyetir biasanya bawahnya ngantuk. Mantap. Dan itu kan membahayakan. Saya minum mokot 5 kapsul langsung waktu itu. Perjalanan dari Malang ke Pamekasan dan alhamdulillahnya nggak ngantuk. Mata tetap cengar. Tuh, Sampai subuh. sampai subuh. Teman-teman harus tahu khasiatnya. Saya pernah juga kena ambeien. Saya dulu. Kalau BAB keluar darah itu ambeien namanya ya? Iya. Iya. Ambeien. Nah, saya waktu itu panik karena itu adalah ambeien pertama kali seumur hidup. Waktu itu Pakai iris. iya, saya pagi makan mie pedas, siangnya makan mie lagi pedas, malamnya makan gacoan level 4. Depan. Malamnya langsung ambeien keluar darah. Saya panik waktu itu. Saya nonton, saya tanya-tanya ke plan saya, ini obatnya apa? Minum citin. Langsung saya minum 5 kapsul, paginya langsung BAB lancar lagi. Hapus dong untuk produk kita. Kayak teman-teman nih, kalau semuanya gak konsumsi produk, ragu. Berhasil gak ya? Ada temennya yang nanya, bro, ada nih buat ini gak penggemu badan? Aduh, gimana ya, zinc gak ya? Soalnya zinc takutnya gak berhasil nanti aku, aduh. Tuh, makanya harus yakin teman-teman, pakai produknya sendiri. Pakai produknya yang benar juga. Contoh nih kayak kalsium, tahu susu kalsium? Oh. Kalau pakai susu kalsium itu ngaduknya jangan pakai sendok Sendok. logam. Kalau pakai sendok logam, sendok besi, kalsiumnya hilang. Makanya gak heran mungkin kalau ada teman-teman yang temennya sudah order kalsium peninggi badan tapi tingginya agak naik, tanyain kemarin ngaduknya pakai sendok apa. Ini kalau pakai sendok logam hilang kalsiumnya. Bukan cuma di kalsium kita, semua susu kayak gitu. Kalau airnya panas. Baru tahu kan? Ya. Tidak. Nah, ini udah lama berarti kamunya. Airnya panas. Nah, terus juga setiap minum kapsul itu pakai air hangat kuku. Bukan kayak kopi yang hangat-hangat itu. Hilang tenggorokannya nanti. Ya, pakai air hangat kuku biar kenapa? Biar penyerapannya itu maksimal. Karena kapsul itu teman-teman, ketika kena air hangat itu langsung melepuh. Nah, itu penyerapannya lebih maksimal. Terus kalau mau ngobatin juga, tanyain ada masalah gak di ususnya sama lambungnya. Kalau masih ada masalah lambung, jangan langsung kasih obatnya. Contoh nih, ada teman kita pengen gemuk atau pengen tinggi badannya, tapi dia punya masalah lambung kayak masih mincret atau apa kayak gitu, dikasih kalsium percuma. Karena seluruh obat ya, seluruh produk kita itu diserap lewat apa? Perut. Lewat hidung, Perut. lewat dahi, lewat apa? Pencernaan. Lewat pencernaan kan. Kalau pacarnya sakit, rusak, bisa gak diserap? Enggak. Nggak bisa. Makanya diperbaiki dulu, Mas. Sebelum konsumsi, Masnya ada masalah pencernaan nggak? Oh aman. Oh minum aja Mas. Mantap, berhasil. Insyaallah. Tapi kalau Mas, aduh Mas saya mincet Mas satu, aduh jangan. Perbaiki dulu dengan apa? Apa obatnya buat pencernaan? Kitin. Citin cetosan. Ini kurang pengalaman nih, masih nebak-nebak apa ya? Masa aku bilang zinc. Kalau udah yang lama nggak apaan, udah paham. Udah nangani orang yang diabetes apa dan lain-lain. Paham. Tuh ya. Kemudian yang ketiga, buat daftar nama. Nah, ini saya bilang teman-teman harus bikin daftar nama. Biar apa? Teman-teman punya database. Oh, hari ini saya mau presentasi sama ini. Saya mau nawarin ke orang ini. Besok saya mau nawarin ke orang ini, saya mau nawarin ke teman saya yang ada di sini tempatnya. Jadi udah ada database yang teman-teman pengen garap. Jangan mengandalkan kontak WA doang. Jadi daftar nama tuh harus ditulis. Biar teman-teman tuh jelas siapa yang mau presentasi, siapa yang sudah, siapa yang belum. Yang dipresentasi ini harus di follow apa enggak, konsumen atau distributor. Teman-teman tuh tahu di sana. Banyak sekali tim saya yang ngeremehin, aduh saya kan udah banyak daftar kontak WA, ngapain harus daftar nama? Teman-teman, di daftar nama itu ada yang namanya FAST, Financial Ambisi Teachable sama Supel. Biar kenapa? Biar kita tahu ini prospek ini potensi gak buat gabung di bisnis. Jangan-jangan ini prospek orang gila. Kalau orang gila kira-kira potensi apa enggak? Enggak kan? Makanya teman-teman, kalau pengen tahu nih, tulis daftar nama harus. Orang yang apa ya? Yang menjalani bisnis direct selling kayak misalnya
oh apa itu ya kemarin lupa sih namanya. Pokoknya ada satu MLM, dia tuh kerjanya nggak jualan, nggak apa, kerjanya cuma jualan database. Jadi dia tuh datang ke counter, kan di counter kan kadang ada tuh nama sama nomor teleponnya tuh. Mereka garap, mereka ambil, bayar ke pihak counter, dijual ke orang. Saking pentingnya daftar nama. Makanya teman-teman ini daftar namanya perbanyak. Ya, yang masih kontaknya sekitar 100 200 tambah lagi. Masuk gimana caranya nambah, Pak? Si teman-teman masuk ke grup-grup. Kalau di grup masih ada yang di save. Seperti itu, ya. Kemudian keempat, buat janji temu. Nah, ini teman-teman. Ketika teman-teman ingin menjelaskan bisnis, jangan jelasin lewat WA. Sekalipun pengen dijelasin lewat WA, jelasinnya secara umum aja. Yang terpenting bikin prospek penasaran. Jangan langsung jelasin, "Oh, iya Mas, ini bisnis internasional, jualan online." Kemudian pusatnya ada di Ukil Devana di Ajincena, berdirinya tak, jangan. Kita jelasin umum. Kalau semuanya ditanya nih, "Mas, ini bisnis apa?" Gimana cara jawabnya? Gimana caranya? Ya tinggal jawab, "Mas, ini bisnis produk kesehatan. Cara jualnya lewat online dan offline. Nah, kalau Masnya masih pengen tahu lebih lanjut, saya sarankan Masnya nanti hadir ke pertemuan aja." Nah, itu kan namanya penasaran. Anjir, pelit banget ya. Coba dah saya hadir aja. Kan gitu kan, kepo kan? Orang ini kadang mau bergerak kalau dia atas dasar penasaran. Iya loh. Teman-teman kalau gak penasaran, kayaknya jarang. Maksudnya kayak gini, orang PDKT ya. Nih, cowok cewek nih. Ada cewek diceritain sama cowok. Dia makin lebih dekat kalau semuanya dia makin penasaran kan sama ceweknya kan. Yang cewek gitu juga mungkin kan. Tapi kalau dia sudah tahu duluan sama ceweknya, kayak orang yang sudah bersuami istri itu kan, udah tahu kan dulu-dulunya. Udah gak kayak PDKT dulu. Nah, makanya teman-teman kalau lagi bikin janji temu, bikin sepenasaran mungkin biar dia mau hadir. Paham gak sih? Paham. Iya. Itu kuncinya. Dari kemarin teman-teman mungkin, oh iya dijelasin semuanya di WA, ngirim VN sampai 30 menit. Kayak presentasi. Percuma. Adanya mungkin, oh ya udah Mas, saya sudah tahu, saya gak tertarik, udah selesai. Makanya bikin penasaran, itu intinya. Kata kuncinya kalau bikin itu, bikin penasaran. Biar kenapa? Biar dia mau bergerak, biar mau hadir. Kayak gitu. Kemudian presentasi. Nah, untuk presentasi sendiri, ini teman-teman di awal yang baru-baru itu punya jatah 1 sampai 10 kali dipresentasikan oleh upline. Tapi kalian sudah lama, udah 2 bulan, 3 bulan, jangan masih minta tolong presentasi ke upline. Anda harus mandiri, presentasi sendiri. Gimana caranya? Belajar di YouTube, belajar ke upline-nya. Jujur, saya sendiri bisa jago ngomong kayak sekarang. Itu bukan gara-gara kuliah. Banyak sekali teman-teman saya yang kuliah 3 tahun, 4 tahun, ngomong aja gak bisa. Semester 6, presentasi di depan kelas, di Balikpapan itu sih Tapi alhamdulillahnya saya sendiri di bisnis ini, ya karena sudah setiap harinya dipaksa untuk presentasi, karena bukan dipaksa karena upline, tapi karena sukses kan. Alhamdulillah saya bisa presentasi teman. Bahkan ketika saya tuh ngisi kayak di Pamekasan UP apa, teman-teman saya kaget, luar biasa Ovi, kamu sekali ngisi di Pamekasan tuh gajinya berapa kan? Iya, kan tuh kan ada pamflet tuh, ada pamflet. Ya, teman-teman saya nanya, kamu kayaknya saya lihat ngisi di gedung-gedung besar Vi, kamu udah jago ngomong ya, berapa gajinya kamu? Padahal saya kerja kan bukan untuk gaji kalau ngisi-ngisi kayak gitu. Tuh, teman-teman saya yang kuliah doang ada. Bingung masih. Makanya teman-teman, skill untuk teman-teman pengen ngembangin public speaking, sini tempatnya. Kayak gitu. Kemudian, ya tapi kalau untuk presentasi nanti ada skalanya. Kalau itu di atas 9 bersama upline, kalau di bawah 9 presentasi sendiri. Untuk apa? Untuk media belajar. Karena yang di bawah 9 itu kebanyakan nggak mungkin join seperti itu. Kemudian tindak lanjut. Nah, jadi ketika teman-teman presentasi jangan dibiarin. Ya, kita follow up lagi. Mau dijadikan distributor atau mau dijadikan langsung yang tertarik. Tanyakan, Mas, setelah informasi saya sampaikan, kalau saya Masnya tertariknya di mana? Oh, saya tertarik di produknya. Kayaknya produknya bagus. Ya wes, gak apa-apa. Suruh pakai produk aja, suruh beli produknya. Mas, gak sekalian mau nyoba gabung member. Karena kalau Masnya jadi member, nanti setiap pembelian produk itu sudah udah dapat diskon Mas 15% daripada harga konsumen.
Yang awalnya masnya mungkin beli 100.000 sekarang cuma cukup 85.000. Gitu tawarkan. Karena kebanyakan orang-orang yang berhasil itu nggak harus dari bisnis duluan. Banyak kok yang dari produk itu berhasil. Contohnya Bu Hurin. Bu Hurin itu berawal dari masker Sabrina. Dia itu gak ada niatan join di bisnis, dia cuman pengen yang ada di pikirannya, saya pengen beli masker Sabrina tapi saya gak mau beli harga yang konsumen kan. Saya pengen beli harga distributor yang lebih murah 50%. Akhirnya dia gabung. Tapi gak tahunya dia gak sengaja gabung jadi distributor, kebetulan jadi bos lain sekarang. Nah, ya teman-teman harus jaga gitu. Tiba-tiba udah God Lion gitu kan. Udah timnya gede gitu kan semua orang. Seperti itu. Kemudian sama alat bantu. Nah, kita bisa kasih alat bantu. Contohnya nih, oh Mas, ini sampean ini ya, dengerin LP ini ya. Atau kalau sekarang, kalau saya biasanya, kalau spek saya pakai cara yang lebih modern. Saya suruh follow IG-nya Pak Sarjana Jutawan. Tahu Sarjana Jutawan? Pak Awan. Siapa? Diam Pak, jangan jawab terus. Kamu udah ini untuk yang baru, ya. Tahu Pak Awan? Tahu Pak Awan ya? Nah, saya biasanya ke prospek, oh Mas, nanti Masnya follow aja IG-nya Pak Sarjana Jutawan. Dia seorang trainer bisnis dan juga seorang motivator Mas. Followernya sudah banyak Mas. Sampai ikutin aja. Ya, karena banyak kali prospek saya habis itu datang, oh keren banget ya Vi ini Pak Sarjana Jutawan tuh di story-nya gini-gini perjuangan apa, takjub sendiri akhirnya join juga. Nah ya teman-teman bisa pakai cara itu juga. Kemudian, nah ini teman-teman tadi kan saya bilang di awal kita harus punya impian dan sikap. Nah ini saya kasih contoh, ini adalah impian saya yang saya tulis dan saya cetak ketika saya awal menjalani bisnis. Jadi ketika saya baru jalani bisnis setelah dapat 1 minggu kalau nggak salah, waktu itu saya disuruh nulis impian sama mentor saya Pak Adi sama Bu Purin. Beliau bilang, Vi kamu tulis impiannya di kertas ini, ada buku handbook warna putih, tahu nggak? Nah kan itu kan ada kan di impian tuh kan, saya tulis. Awalnya saya bilang, ngapain nulis impian? Mau dari TK udah sering jadi polisi, jadi TNI, jadi apa gak ada yang kewujud kata saya. Iya Vi, tapi ini beda katanya. Sekarang kamu berbisnis bukan sekolah katanya. Soalnya di sini atasan kita itu bukan bos, tapi impian kita. Kita mau mas apa enggak tergantung impian kita. Bilang gitu Bu Rin. Gak apa-apa, kamu tulis aja. Ini emang terkesan anak kecil, tapi kalau kamu benar-benar fokus, insya Allah beberapa tahun ke depan bakal tercapai. Bilang gitu. Akhirnya dengan kedunguan saya waktu itu ya. Soalnya saya menurut aja. Kalau orang apa ya teman? Orang bodoh itu diarahin, itu ikut-ikut aja. Tapi kebanyakan orang bodoh lah yang sukses. Nah, orang yang kodis yang pinter itu setiap disuruh A, B, C masih nganalisis. Wah, ini pangkat sekian dikalikan gitu. Makanya jadi orang bodoh aja. Maksudnya bukan di bidang akademik ya. Nah, akhirnya saya tulis waktu itu ada sekitar 12 impian. Waktu itu disuruh nulis 10 dari yang terdekat sampai yang terjauh. Saya tulis 12 teman-teman. Ya, ada bebas finansial, bayar UKT sendiri, kemudian balik modal 3 bulan. Waktu itu saya bulan Juni, saya pengen Oktober lunas. Karena waktu itu saya minjem uang 5 juta. Ingat, saya bukan dimodalin, tapi saya minjem hutang 5 juta. Kemudian sedekah tiap hari, HP iPhone, sepeda motor impian, waktu itu PCX. Mentraktir teman, bintang 6 di bulan Agustus. Dan memiliki 3 kaki aktif. Ini impian saya dulu teman-teman. Kemudian membelikan HP untuk saudara, free trip luar negeri, umroh haji dengan orang tua, mobil impian. Ini impian saya dulu. Dan alhamdulillahnya ketika saya berproses 1 tahun lebih, dari 12 impian nih 10-nya tercapai. Apa itu dong? Jadi yang belum tercapai itu 2, HP iPhone sama mengumrohkan orang tua. Karena kemarin orang tua emang umroh, tapi yang umrohkan bukan saya, tapi Pak Adit sama Bu Rin. Sisanya tinggal saya. Tuh, makanya itu impian saya 2 masih belum tercapai. Tapi saya disimpian lagi ke depan. Gitu, biar semangat saya tetap ada ya gitu. Ibaratnya ini baranya gitu, apinya, bara api. Dan enggak cuma ditulis teman-teman, sama sampai mobil impian ini saya tempel di wallpaper HP. Jadi setiap saya mau ngapain, impian saya langsung kelihatan. Masa saya mau males-malesan, impiannya udah dari HP, semangat lagi. Tuh, ayo teman-teman yang punya impian nih sekarang nih, pengen bayar UKT, pengen bebas finansial, tempel aja gambarnya di wallpaper HP-nya. Biar setan yang mengajak untuk malas tuh hilang gitu. Harus teman-teman.
Ya, enggak cuma ini, saya juga punya dreambook ya. Jadi dreambook ini saya isi gambar-gambar tentang impian saya. Karena gini, impian itu harus divisualisasikan, tidak cuma dicatat doang, harus digambar. Bahkan kalau bisa di print. Nah, makanya saya print impian saya. Nih, ada gambar Mekah, orang haji, ada gambar mobil. Dulu impian saya mobil Jazz warna merah. Cuma nggak tahunya waktu itu kebeli Yaris warna putih. Sekarang upgrade ke Explorer. Kan nggak nyambung kan. Tapi yang penting nggak apa-apa. Apa ya? Maksudnya mobilnya kebeli gitu kan. Nah, ini juga saya sampai nempel di tembok di kamar saya. Jadi saya tuh tempel impian bintang 8 dan mobil. Waktu itu saya tulis bulan Agustus tanggal 30 tahun 2022. Dalam halnya keduanya itu kecapai sebelum tanggal tersebut. Yang bintang 8 saya tercapai di bulan Juni, mobilnya saya tercapai di bulan Juli. Jadi sebelum itu. Makanya teman-teman kalau semuanya punya impian, tempel aja. Namanya nih di kamarnya ada tempat sholat, space buat sholat, taruh di depannya. Jadi nanti ketika teman-teman doa, teman-teman bisa langsung, ya Allah, saya punya impian gini, doa bantu saya. Itu. Jangan taruh di bawahnya kasur. Habis ngeprit taruh bawahnya kasur. Aduh. Repot. Saya Ya. Nah, kalau tulis daftar nama kayak gini teman-teman. Contoh nih. Ini sebenarnya ada di buku handbook. Jadi yang belum punya handbook warna putih, teman-teman bisa cetak sendiri nanti. Nah, kayak gini. Nah, di handbook ini ada daftar nama. Nah, jadi di sini nanti ditulis nama teman yang nantinya bakal dipresentasikan. Tulis saja. Nah, kunci buat nulis daftar nama ini jangan pilih-pilih. Semuanya Badrut, Badrut gak punya uang, mau ditulis apa yang enggak ya? Tamam, aduh Tamam nih orangnya egois, jangan ditulis ah. Ferry, aduh Ferry pacaran terus, jangan, tulis saja semuanya, nanti teman-teman nilai. Nah ini kan ada nilainya nih, ada FAST, nanti nilai sendiri. Ya ada finansial, F nih finansial, A itu ambisi, S itu supel, T itu teachable. Nah cara menilainya, setiap poin itu dari 1 sampai 3. Semuanya F, 1 sampai 3. Contohnya nih, Pak An ini finansialnya di atas saya. Oh berarti 3. Kalau sama dengan saya, itu potongannya diri kita ya. Kalau sama dengan saya 2, kalau di bawah kita ini 1. Itu jalan nilainya. Kebetulan Pak An anaknya DPR gitu kan. PDIP. Said. Ya wis, 3 gitu. 30 gitu. Ya. Kemudian A, ambisi. Nah, semuanya nih teman-teman ngelihat ini ambisi satu orang ini kayaknya semangat banget ketika dia mendapatkan suatu informasi kayaknya langsung menggebu-gebu gitu. Nah, teman-teman tulis 3, kalau biasa aja 2, kalau di bawah 1. Kemudian S, supel. Supel itu lingkungan ya. Circle. Kalau circle-nya bagus ya 3, circle-nya 2, kalau masih biasa-biasa 2, kalau malah minus 1. Sama teachable. Teachable ini manut, taat. Ketaatannya seperti apa? Contoh nih kalau teman-teman yang kuliah mungkin bisa ngelihat dari di kelasnya semuanya dikasih tugas. Kan biasanya ada tuh yang dikasih tugas sekarang 1 jam kemudian udah selesai. Nah, itu berarti poinnya 3, teman-teman. Kalau masih mepet-mepet hamin 1 jam baru ngerjain, nah itu 2. Kalau nggak ngerjain sama sekali, itu 1. Nah, teman-teman bisa nilai dari situ. Seberapa taat dia gitu. Nah, nanti ini di total, teman-teman. Semuanya nih, ini kan ada nih Andi, namanya Andi. Nomor teleponnya sekian, AFSC-nya F-nya 3, A-nya 1, S-nya 3, T-nya 1. Nah, totalnya 8. Nah, kalau 8 berarti apa? Di bawah skala prioritas. Berarti kalau di bawah skala prioritas itu 9 ke atas sama 9 ke bawah ya. Kalau 9 ke atas berarti persentasenya harus bersama upline. Kalau 9 ke bawah itu persentase sendiri. Nah, kenapa Pak? Iya, karena kalau 9 ke atas kan orangnya potensial. Jadi kita harus presentasi dengan upline. Karena biasanya orang yang potensial ini nanti di sana itu bakal banyak pertanyaan, teman-teman. Tanya ini, tanya itu. Nah, kalau teman-teman masih baru, masih awal, langsung presentasi orang di atas 9, nanti ditanya A, B, C, teman-teman, bentar ya. Mau tanya ke mentor saya dulu. Enggak profesional nanti jadinya. Nah, kalau orang yang di bawah 9 itu biasanya ya enggak potensial, jadi kita bisa dijadikan buat kita ladang buat ngelatih public speaking gitu.
Karena orang ini ya udah kayaknya nggak mungkin join, udah saya presentasi sendiri buat media, kita latihan itu bagus. Nah ada juga Budi ini F-nya 3, ambisinya 3, supelnya 3, kemudian teachable-nya 3, poinnya 12. Berarti dipresentasi sama upline kayak gitu. Ya kayak gitu teman-teman. Sama juga hadir pertemuan ya. Kan kita kan setiap minggunya ada pertemuan kayak AHM, dan insya Allah nanti di tanggal 14 kita bakal ada GOP serentak se-Indonesia. Dan luar biasanya kita punya jatah di Sumeneb. Karena kemarin sudah pemekasan terus, sekarang gilirannya Sumeneb. Ayo teman-teman bisa maksimalkan. Karena yang ngisi juga itu bukan peringkat-peringkat seperti saya, tapi sudah peringkat Lion Buff. Yang mana mereka udah bener-bener luar biasa jalani bisnis ini. Kayak gitu. Makanya teman-teman bisa undang nanti di pertemuan. Dan juga luar biasanya bisnis ini untuk membangun momentum agar kita lebih semangat, bangunnya lewat pertemuan teman-teman. Jadi ketika kita hadir ke pertemuan, ini kan kita nggak tahu kan. Kadang gini teman-teman, orang itu bakal tergerak, bakal dari 0 bisa menjadi 100 karena mungkin ada suatu magic moment yang masuk ke dalam dia. Maksudnya gini, ada motivasi yang benar-benar klik sehingga dia membuat dia semangat. Contohnya nih, saya sendiri dulu pernah disuruh waktu di Malang ada OP, kemudian tapi di hari itu hujan. Akhirnya saya bilang ke diri saya sendiri, wis dah, cuman OP juga udah tiap minggu kan. Lagian sekarang juga hujan, ada alasan gitu. Terus waktu itu ditanya sama mentor saya, kamu hadir OP apa enggak? Enggak. Kenapa gua hadir OP? Gerimis kata gua, rese. Gua hadir bakal meskipun hujan-hujanan. Tapi gak ada prospek, hadir aja gitu. Dibilang gitu. Tapi luar biasa teman-teman. Waktu itu berangkat dengan rasa ngempul loh, ngambek. Kah, wes lah berangkat. Intinya dalam hati saya mau setor muka gitu kapten saya biar kelihatan hadir. Dan alhamdulillahnya luar biasanya, ketika saya hadir ke pertemuan, saya emang nggak bawa prospek, tapi di sana saya dapat magic moment. Ada salah satu orang yang impact itu benar-benar klik di hati saya. Namanya Pak Liza. Beliau bilang gini, teman-teman, saya punya visi besar ke depan. Saya ingin mencetak 100 orang leader yang berhasil dan raih bisa membeli mobil impiannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah ada sekitar 20 orang. Pertanyaannya, Anda ingin menjadi orang yang berapa? Di situ saya semangat. Kayaknya harus jadi orang yang berapa ya? Akhirnya di situ saya, kalau bisa saya sebelum orang ke-30 saya sudah punya mobil di Malang. Dan akhirnya saya bisa menjadi orang yang ke-23 di Malang. Tuh. Andai kan, makanya coba saya waktu itu mikir, aduh, saya gak ada prospek juga. Sekarang hujan, udah wis tidur aja lebih enak. Gak dapat magic moment gitu. Gak mungkin semangat saya ngejar mobil. Gak mungkin naik peringkat juga. Makanya teman-teman harus kayak gitu juga. Kemudian sering-sering baca buku. Nah ini penting banget. Karena gini, ketika kita lebih banyak membaca buku, kita sadar bahwasanya diri kita tuh semakin bodoh. Setuju gak? Setuju. Teman-teman di sekolah ketika belajar disuruh nulis doang atau baca buku juga? Baca buku. Ketika kita baca buku, menemukan hal baru kan? Dari situ kan kita tahu kan kalau bosnya diri kita ini bodoh sebenarnya. Iya gak sih? Ada kata-kata yang bagus. Kalau pengen tahu luasnya dunia, bacalah buku. Karena kenapa? Karena buku itu adalah jendela dunia. Makanya sebenarnya teman-teman ya, ketika saya baca buku, saya menemukan banyak sekali hal-hal baru, cara-cara baru, ataupun motivasi baru yang masuk dalam diri saya. Jadi gak harus konsultasi kapten, terus dengan YouTube terus, jangan, baca buku juga teman-teman. Biar kita tahu nih sebenarnya kita tuh kurangnya banyak sih, kayak gitu. Karena gini, kadang ya teman-teman, kita nih konsultasi kapten sudah bilang metode sudah A B C D D, kamu nanti bisa berhasil kalau sudah ngikutin ini. Tapi terkadang kita kayak nganggap remeh, ya masa sih bisa gitu. Tapi kalau sudah buku yang ngomong, kita mau bagaimanapun ya ini buku gitu. Udah terbit di mana saja, udah terbit beribu kali, masa ini bohongan kan nggak mungkin kan. Makanya baca buku. Kalau sudah motivasi dolarnya nih udah sampai berbusa-busa menurut kita kan, sampai luar nanah gitu. Tapi dolar kita tetap gak berkembang. Kasih buku. Wes, itu udah penyelamat itu.
Ya, guru aja teman-teman. Kalau semuanya dia ngomong dari A sampai Z tanpa buku, capek juga. Betul. Makanya dia pakai buku. Kalau gak Iya enggak? Iya kayak. Di kampus ada buku gak? Ada kan? Ada purpose gak? Sudah itu berarti kuncinya. Kalian teman-teman baca buku. Ya, tapi kalau pengen fokus di bisnis, jangan baca buku psikologi. Jangan baca buku bahasa Inggris. Gak nyambung. Baca buku yang sesuai. Contoh nih, ada The Magic of Thinking Big. Kemudian ada juga How to Win Friends. Ini alhamdulillah semua yang ada di sini bukunya saya sudah punya semua. Jadi saya kurang lebih ada sekitar 5-6 buku dan itu semuanya berkaitan dengan bisnis. Ya, makanya teman-teman harus baca itu buku. Ya. Sama 7 kebiasaan. Nah, saya sikat aja karena ini sudah malam, ya. Yang pertama memiliki dream book dan menambah terus daftar nama. Kemudian yang kedua presentasi minimal 15 kali per bulan. Yang ketiga konsumsi produk minimal 3 produk. Kemudian yang keempat membaca buku positif. Yang kelima mendengarkan minimal 1 CD Netpi. Yang keenam hadir di setiap pertemuan. Yang ketujuh menjadi go team player. Nah, ini 7 kebiasaan teman-teman. Artinya kalau 7 kebiasaan setiap hari harus apa? Dibiasakan. Pertanyaannya hari ini sudah contoh yang harus setiap hari membaca buku positif. Udah baca buku gak? Enggak. Belum. Baca novel, berarti bukan positif, buku positif. Nah, kalau namanya kebiasaan, gak ada orang yang nyuruh pun itu dikerjain. Contoh, teman-teman apa ya? Nonton TikTok, ada yang scroll TikTok di sini. Saya Scroll TikTok ya? ya. Kira-kira masih disuruh gak scroll TikTok? Nah, Enggak. kamu udah scroll TikTok belum? Belum, Bu. Scroll sekarang, buka. Ada gak kayak gitu ibunya? Enggak ada. Gak ada kan? Udah jadi kebiasaan ya? Kalau jadi kebiasaan kira-kira harus disuruh apa enggak? Kalau pengen sukses, 7 kebiasaan ini dikerjain. Banyak tim saya ditanya, kamu udah ngelakuin 7 kebiasaan? Belum, Mak. Gimana mau sukses? Itu berarti bukan 7 kebiasaan. 7 paksaan. Pak, dengerin Netvi, udah belum? Udah belum? Belum, Pak. Aduh, kok masih dipaksa? Biasakan. Kalau pengen sukses. Orang sukses itu karena melakukan hal kecil yang dibiasakan hingga menjadi konsisten dan hingga menimbulkan karakter. Nah, itu teman-teman yang harus dimiliki. Ya, sama 3 prinsip dasar. Yang pertama edifikasi. Edifikasi ini promosi, ya. Bisa upline, bisa perusahaan, bisa produk, bisa costland. Intinya kita promosi hal yang baik. Contoh, wah perusahaan kita luar biasa, bisa internasional, udah memiliki 100 sekian cabang gitu. Atau kalau mentor, mentor saya ini luar biasa banget. Dia seorang leader, udah jalani bisnis 2 tahun, pencapaiannya sudah segini-gini, umurnya masih muda. Nah, itu promosi. Untuk apa? Untuk memperkuat teman-teman. Karena gini, teman-teman gak mungkin bisa presentasi semua orang. Contohnya orang terdekat. Terkadang orang terdekat kita itu bakal ngeremehin kita. Contoh nih, saya punya sahabat dari kecil, dari bayi baru lahir itu, ya itu udah sama saya. Jadi seburuk-buruknya, aib-aibnya saya tahu semua. Kira-kira kalau kita tawarkan nih, bro, saya punya bisnis bagus, penghasilannya sekian juta per bulan, mau percaya apa enggak? Tak percaya. Aduh bro, ngapain kemana saya sudah tahu dari bayi. Kan gak mungkin percaya teman-teman. Gimana caranya bikin orang percaya? Hadirkan orang ketiga. Siapa orang ketiga? Mentor. Tapi mentor ini harus diedifikasi, ya. Jadi harus diedifikasi kayak didewa-dewakan dulu. Biar kenapa? Biar dia mau dengerin. Percuma kita hadirkan orang 3, tapi orang ketiganya ada edifikasi. Bro, kamu kalau nggak percaya, saya hadirkan teman saya. Belanja teman, bukan mentor. Saya hadirkan teman saya nih udah pinter jualan. Setiap hari bareng saya sudah, nggak ada hilang. Jadi dia ketika ketemu nganggep, oh ini temannya Raffi, bisa aja wis. Udah, nggak ada respect-respectnya. Ingat teman-teman, kiai itu, ustadz itu bisa menjadi orang yang terhormat sama di masyarakat karena kenapa? Ada kiainya. Ada edifikasi. Ada edifikasi. Edifikasi. Contoh nih, kiai itu luar biasa, ilmunya tinggi, habis mondok dari ini, kemarin datang dari ini, umroh gini apa lain-lain, santrinya banyak. Teman-teman kalau semuanya sudah edifikasi kayak gitu, di depannya kiainya mau jalan gini atau nunduk? Nunduk kan. Coba ada kiai dibilang ini, kiai itu kemarin cabul loh, perkosa sekian ini. Masih mau hormat apa enggak? Enggak. Ngapain? Berarti kan tergantung apa? Edifikasi. Edifikasi. Guru kita kalau nggak pernah diedifikasi, sombong kita, pasti nakal kita.
guru kemarin tuh saya ngelihat gak pakai ini, pokoknya dibikin jelek-jelek, berkata-kata kotor atau gak mungkin ada yang respect. Coba tapi dia bikinnya bagus, main guru ini gini. Akhirnya apa? Kita sopan sama dia. Makanya teman-teman harus identifikasi. Toh sekalipun yang diidentifikasi itu mentor kita yang kita sudah tahu aib-aibnya, tapi kita tetap edifikasi di depannya prospek. Nah, itu. Kemudian yang kedua konsultasi. Ya, konsultasi. Ingat jangan sampai putus konsultasi. Tetap konsultasi minimal seminggu sekali. Ya, jangan tiap hari juga. Kalau tiap hari itu adanya curahan nanti pas. Ya. Kemudian no cross training. Nah, no cross training ini jangan sampai membicarakan bisnis dengan orang yang bukan ada di jaringannya kita. Contoh, Bu Jelmi sama Pak Afandi kan bukan satu jaringan kan, jangan bahas bisnis karena sekalipun bahas bisnis gak ada untungnya. Kita kalau mau bahas bisnis ke upline kita atau ke downline kita, paham? Bu Jelmi, Pak Afandi minta ajarin, Bu gimana caranya jualan di WA Bu, saya pengen Bu Jelmi ngajarin, kan gak untung Bu Jelmi, ngapain ngajarin? Ya, jadi jangan sampai no questioning kan, bahkan no questioning ini bisa menghancurkan jaringan teman-teman. Ya, cuman memang efeknya ini bakal kerasa kalau teman-teman nanti ada di tingkat yang udah lumayan tinggi, bintang 7, bintang 8 itu kerasa banget. Kalau masih baru biasanya aman-aman aja. Nah, jadi ini 3 prinsip dasar dan teman-teman harus benar-benar pahami seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Atau sudah keburu mau pulang? Di sini ada yang disuruh pulang biasanya kalau mau. Gak ada, aman. Anak malam semua nih. Nah, malam. Ada yang mau tanyain, kita bebas. Pertanyaannya apa aja. Di luar ini juga gak apa-apa. Ya, karena kita di sini kan sharing aja kan. Ini Apa? kalau downline diingetin tuh di WA, di chat, gak dibales-bales nunggu 1 hari itu gimana? Pertanyaannya dolarnya ini semangat apa enggak? Kalau agak error wajar Pak. Mati hidup lah. Mati hidup, ya berarti cari orang yang hidup Pak. Ibarat gini, kamu ingin membangunkan orang yang pingsan, bisa apa enggak? Enggak bisa. Orang pingsan disuruh bangun, ya tidur lagi tetap. Makanya bisa jadi kan kita harus sembuhkan penyakitnya dia dulu. Penyakitnya dia apa? Mungkin hubungan kita gak enak gara-gara kitanya terlalu keras atau mungkin kita yang terlalu memaksa. Dia gak suka dengan kita, nah itu perbaiki dulu. Karena kuncinya Pak, di sini nih hubungan dulu harus diperbaiki. Kan bisa jadi berarti hubunganmu dengan downline-mu kurang bagus kan? Berarti hubungannya perbaiki dulu. Gimana caranya? Ya kamu samperin ke rumahnya. Jangan dulu kamu pengen perbaiki hubungan, tapi kamu nyuruh dia datang ke rumahmu, iya salah. Kamu samperin ke rumahnya, bawa ke kue buah tangan apa kayak. Aku salah. Cek aku bener. Upline itu cek aku Jangan salah. gini. Kita pengen hubungannya baik, tapi kita nggak mau melakukan perubahan gitu. Ya nggak mungkin baik-baik hubungannya. Karena gini teman-teman, kita harus menurunkan itu. Terkadang itu kita harus menurunkan ego gitu. Jangan mikir, saya gengsi karena saya upline, saya malas kan mau maafan sama downline saya. Jangan. Kita harus menurunkan ego, gimana hubungan kita bisa bagus kembali kayak gitu. Itu Pak. Berarti penyakitnya harus zoomin dulu. Kayak kamu nih, nggak dibalas-balas, ya berarti kamu hubungannya perbagus dulu. Berarti kan hubungannya kamu kurang bagus berarti kan sama dia kan. Kalau hubungannya bagus, nggak mungkin, pasti aman-aman aja. Ada lagi pertanyaan yang lain? Semua kita tak salah. Ayo. Kalau untuk jualan teman-teman, lanjut dulu. Alhamdulillah. Lanjut. Tadi kayaknya udah bertanyain. Ada pertanyaan untuk Terkait dengan impian dan kemauan itu bagaimana? Kadang kan ada yang pertama itu penasaran terkait dengan anggaplah ajakan dari kita lah. Ya. Kemudian itu terjun, melihat prospeknya yang anggaplah kurang menarik lah. Itu dia itu mengurangi, anggaplah kurang semangat lagi. Ini gimana kan tadi? Tentang penolakan. Ditolak orang gitu. Ini Pak, kita nih harus tahu punya mindset dulu. Ketika kita ditolak orang, ya bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya. Berarti saya gak cocok nih di bisnis. Kayaknya semua orang gak ada yang tertarik sama bisnis nih. Ingat, yang ditolak kamu cuma 1 orang. Enggak gini maksudnya. Pertama-tama itu semangat gitu. Semangat. Nah, ketika sudah melihat apa yang di dalam lah dulu. Iya. Itu pas
males lah gini. Nah, makanya begini Pak, kita harus punya mindset kalau kita ditolak orang, kita harus bangga. Kenapa? Karena gini, saya ditawarkan bisnis oleh mentor saya dan saya jadi dengan serius, akhirnya saya bisa berhasil sampai sekarang. Berarti kalau semuanya kita menawarkan nih sama orang dan dia nolak, berarti kan dia kan menolak untuk sukses. Saya pribadi ketika saya nawarin bisnis nih, udah semangat saya nih nawarin ke seorang, kemudian dia nolak, saya bangga, alhamdulillah. Andaikan kamu terima, kamu berhasil loh. Kamu gak nerima, kamu eman banget. Itu kenapa kalau segitu? Biar saya gak sakit hati. Orang baperan ditolak dikit langsung galaunya seminggu. Makanya mindsetnya harus dibenerin teman-teman. Orang yang punya mindset ditolak itu bahagia ya karena ya itu kamu nolak berarti kamu gagal jadi orang sukses. Nah gitu teman-teman. Makanya kalau kita sudah mindsetnya diperbaiki nih, ada orang nolak 1000 pun kita gak mungkin ngedown itu Pak. Kalau kamu masih, karena gini, kebanyakan orang yang bikin malas ketika dia ditolak presentasi karena dia terlalu berharap besar. Contoh nih, saya presentasi, udah ada nih orangnya, saya berharap ketika saya habis presentasi ini orang join. Tapi ketika kita presentasi orang ini gak join, akhirnya apa? Kita kecewa gak? Karena kenapa? Karena kita sudah naruh harapan kan? Makanya jangan banyak berharap. Gitu tuh. Emang kuncinya kayak gitu. Ketika saya presentasi, gini, teman-teman ketika presentasi jangan salah niat. Kebanyakan orang yang presentasi niatnya untuk join, itu salah. Kata mentor saya, ketika kamu presentasi, niatnya kamu apa? Bagi informasi. Ketika kita bagi informasi, apakah dia harus mengambil? Enggak kan? Bisa ditolak atau bisa diterima kan? Makanya niat kita ketika kita presentasi, niatnya satu, bagi informasi. Kalau niat kita untuk dia join, ketika dia gak join, kita sakit hati apa enggak? Sakit. Udah. Sekali lagi gara-gara apa? Mindset. Mindset. Orang sukses sama orang gagal, ini ya teman-teman yang beda. Otaknya sama, isinya yang beda. Udah paham Pak sampai sini Pak? Iya itu Pak. Jadi intinya kamu jangan terlalu berharap, jangan berharap dia untuk join, tapi harapannya kamu apa? Saya mau bagi informasi. Nah itu Pak lebih bagus. Karena gini, semua guru pengen nggak berharap anaknya pintar, sukses. Pengen. Tapi pertanyaannya, semua dari mereka sukses apa enggak? Enggak. Ya sudah. Kita nggak bisa berharap teman-teman. Ya, karena kita yang berusaha, yang di atas yang menentukan. Jadi niat kita kita bagi informasi aja. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Ayo Bu Muna mungkin atau Bu Tria. Kalau mau nanya, ada unek-unek langsung. Monggo silakan. Kemarin nunggu sekolah bisnis dan nih Kata terkait dengan Bu bisnis Mina, ini Bu Mina. kan itu kan pasti kan dari kayak Pak Apaan? Baan. Ini Ya. kan profesinya guru dah. Ya. Nah, kan menggelut bidang bisnis. Ya. Bagaimana memanage waktu biar Baan bisa dijawab sendiri Pak. Dengan jawaban yang singkat, ringkas dan padat. Terima kasih. Waktunya 5 menit. 3 menit. Terima kasih waktunya saya menjawab Pak. Memang saya super sibuk Pak, tapi saya punya schedule setiap hari, ada jadwal harian saya kapan saya ngajar, kapan saya ngurus keluarga, kapan saya ngurus bisnis Ngurus anak, seperti itu. kemiksu, Anak ya. dan sebagainya. Iya, seperti itu. Dan alhamdulillah berkat ada manajemen waktu seperti itu yang konsisten, saya bisa. Enggak, sebenarnya saya di awal saya join tuh ragu banget Pak, ragu banget. Saya bisa enggak sukses di bisnis ini dan sebagainya. Katanya Pak Raffi itu selalu bilang satu simpel, gas kasih seperti itu. Hanya saya belajar dan belajar. Cuman bilang gas aja, bilang seperti itu, simpel banget, gas aja seperti tanpa itu. memberikan solusi apa? Gas aja, belajar Pak. Dengan adanya belajar Pak kita bisa. Seperti itu saya Jadi intinya apa Pak? Intinya apa? belajar, Hah? memanajemen waktu dan belajar. Jawab waktu. Karena gini Pak, sebenarnya untuk kita bisa berhasil, kita cuma membutuhkan 2 jam per hari fokus di bisnis Pak. Pertanyaannya, 2 jam ada gak waktu buat bisnis? Ada. Kan pagi tidur, agak siangan
mandi main HP, siang tidur lagi, masa gak ada waktu. Nggak, tapi gini teman-teman, sesibuk-sibuk apapun kita pasti punya waktu luang kan. Ya. Nah waktu luang itu manfaatkan. Saya pribadi di Malang itu kuliah semester 6, saya mondok juga, saya bisnis. Tapi bukan berarti saya mondok sama saya kuliah itu bukan menjadi penghalang buat saya bisa berhasil di bisnis, enggak. Gini, otak kita itu ada dua tipe yang saling menguatkan. Maksudnya gini, ada otak yang namanya otak keberhasilan, ada yang otak kegagalan. Nah, ketika kita mengatakan diri kita nih pasti bisa, otak yang keberhasilan nih merespon positif. Oh iya, kamu pasti berhasil. Kalau kita bilang, oh saya gak mungkin gak bisa, otak yang kegagalan ini itu bakal merespon. Contoh nih, Aplen bilang, kamu pasti bisa presentasi sehari sekali. Nah, kalau kita meresponnya langsung, oh iya saya pasti bisa. Nah, seakan-akan otak keberhasilan ini membenarkan, oh iya loh kamu pasti bisa, kan daftar namamu ada 100 orang, sedangkan kamu masih presentasi 2 orang, jadi kamu bisa presentasi ini nih. Nah, kerangkanya ini mulai kebangun di otak. Hari ini presentasi ini, hari kedua presentasi ini, hari ketiga aja ini caranya nanti ngafik, caranya yang ini nanti gini. Kerangkanya tuh mulai bikin. Nah, tapi kalau yang merespon pertama kali itu otak kegagalan, itu bakal bikin kerangka juga teman. Oh iya kamu gak bisa loh, kamu tuh introvert loh, kamu tuh orangnya maluan, kamu tuh gak pernah keluar rumah, kamu aja ketemu sama saudaramu aja jarang. Maka kegagalan ini bakal merespon. Makanya teman-teman, kita harus punya mindset yang benar dulu, biar otak kita ini gak saling respon. Tergantung yang merespon mana aja. Coba teman-teman kira-kira bener gak yang apa yang saya tadi bicarakan? Bener kan? Tergantung apa yang kita respon. Kalau kita merespon positif, otak positif kita bakal merespon dan membuat kerangka caranya gimana. Tapi kalau yang kita respon negatif, otomatis ini bakal nanti mengeluarkan fakta-fakta kalau kamu nih bakal gagal ya bang. Nah itu ngerinya. Jadi dikeluarin sama fakta-faktanya, kamu nih orangnya pendiam, udah kamu gak usah neko-neko ketemu orang-orang banyak, jangan. Kamu nih orangnya introvert, ngapain kamu masih mau presentasi ke orang, gak mungkin berhasil. Nah, dimunculin fakta-fakta. Nah, itu bahaya. Kita makanya katanya Pak Luis Kendian, orang yang berhasil itu orang yang berpikir positif. Karena kalau kita positif, kerangka ini bakal muncul di otak. Gitu. Saya bisa gak ya berhasil jadi bintang 6, punya 2 kaki? Yang respon negatif, aduh ngapain kamu udah jualan aja udah gak laku, ngapain berkon jaringan. Udah wis, dimunculin fakta-fakta nih. Tapi kalau yang respon positif, kamu bisa kok, kamu potensial sekali, kamu gini, apalagi punya mentor, kamu gini. Tuh, makanya tergantung otak kita mana yang merespon. Tuh, makanya selalu berpikir positif. Ada lagi? Kalau gak ada kita cukupkan aja teman-teman. Terakhir. Kalau terakhir ini semangat banget banyak. Semangat. Ya. Terakhir. Calon director. Amin. Terakhir. Ya, gimana Pak? Terkait dengan kita itu memperluas jaringan, itu bagaimana caranya? Kan itu udah dikasih tahu atau juga. Iya maksudnya pertama kan biasanya kan Ya. katanya itu masuk ke grup. Iya. Dan semisal kita itu tidak mempunyai komunitas ataupun kan itu kan gimana caranya? Apakah dari teman ke teman apa gimana? Ini Pak, kamu punya WA, Ya, ada kontaknya kan? Kamu kuliah apa enggak? iya. Ada grup kan? Grup kelas ada, grup jurusan ada, grup angkatan ada. Ya udah pakai itu Pak. Ya enggak, misalnya kita melihat anggaplah teman-teman kita itu tidak ada yang sudah apa tadi? Tidak ada yang mau dah. Itu kan katamu doang Pak. Emang kamu Ini udah pada presentasi? misalkan, ini kan hanya misalkan. Misalkan gak ada yang Iya. mau, dari 1000 orang gak ada yang mau. Iya. Gitu. Kalau dari 1000 orang gak ada yang mau Pak, cari 1001-nya Pak. Jadi cari 1 orang setelah. Enggak kan ini kan misal sebagai anggaplah sebagai solusi, minta solusikan kesampaian saya gitu. Kalau solusi sebenarnya dari 1000 orang ini Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Tambah 1. di 1000 orang gak mau. Iya. Saya gak bisa ngasih solusi yang tepat. Soalnya saya sendiri belum ada di posisi itu. Asalkan kita benar-benar mau bergerak dengan cara yang benar, 1000 gak mau tuh gak mungkin Pak. Pertanyaannya kalau dari 1000 orang gak mau, berarti caranya yang salah. Berarti caranya harus dibetulin Pak.
Nah gini, kamu udah pernah presentasi belum? Belum kan? Kamu presentasi dari 10 orang aja, nggak usah 1000 pak, 10 orang aja. Kalau semuanya nggak mau, baru kamu bisa evaluasi dulu. Tapi dengan caranya benar. Nah, untuk kamu yang di awal, kamu presentasinya lewat upline-nya dulu bersama upline. Jangan kamu presentasi sendiri pak. Yang pasti kan yang pertama harus anggaplah melihat anggaplah bobot, anggaplah mindsetnya orangnya kan. Iya. Sedikit cerita mungkin Pak, tambah sedikit. Karena begini Pak, saya juga punya kontak, tapi lebih sulit daripada kontak WA. Kontak WA yang sampean itu. Saya punya grup kontak namanya MGP Guru, yang dimana di sana sudah PNS, sudah sertifikasi, sudah berzona nyaman. Tapi dengan memanfaatkan kontak itu Pak, ada satu orang yang join Pak. Namanya Bu Evi, dia ada orang berdemau, dia PNS, dia sudah sertifikasi, dia sudah punya suami PNS juga, pensiun juga Pak. Join Pak di bisnis ini. Seperti itu. Padahal itu cuman kontaknya kurang lebih 230 yang di grup itu. Saya manfaatkan untuk bisa Pak. Belum 1000 masih, belum 1000. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ayo Ibu Tri. Yakin aja. Ada Ini pertanyaan. teman-teman. Bertanya boleh, tapi yang paling penting apa? Jalankan. Actionnya. Ayo, ada pertanyaan. Udah terjawab sih. Udah terjawab semua ya? Bu Vina. Berarti yang belum terjawab apa? Action. Prosesnya teman-teman. Iya. Teman-teman bakal